Nusantara, badak! Baik, ini adalah hari pertama tim ekspedisi mencari badak kantor berita Antara melakukan pencarian. Tim sebenarnya sudah bergerak sejak kemarin kalau kita menghitung mulai awal perjalanan. Karena pertama kali kemarin kami dari tempat terdekat atau kampung terdekat menuju tempat ini juga melakukan perjalanan yang cukup jauh, cukup berat bagi kami yang kurang terbiasa melakukan perjalanan atau aktivitas di outdoor di hutan. Pertama kali kami melakukan perjalanan menggunakan kapal dari pantai Lagon Pakis menuju Pantai Laban. Setelah dari sana, medan yang cukup berat kami lalui, terutama bagi kami ini. Kami harus menggunakan sepatu bot. Kami tidak jadi menggunakan sepatu trekking yang biasa kami pakai atau kami pikirkan karena pertimbangan dari para porter serta pendamping yang memberi masukan. Saat ini tim sedang melakukan persiapan awal untuk melakukan pencarian badak. Untuk mempermudah kami, kerja kami, serta memperbesar peluang mendapatkan foto dan gambar video badak, kami melakukan pembagian ke dalam dua tim. Tim pertama akan melakukan penungguan atau ngecamp di rumah pohon di daerah Ciptadahan. Lebih kurang ya, kata orang sini sih 3-4 kilo. Saya nggak percaya, lebih jauh. Sedangkan tim kedua melakukan pencarian di susur sungai. Yang di sana juga ada risiko bertemu buaya, tapi itulah risiko yang harus diambil teman-teman. Baik, ikuti terus perjalanan kami, petualangan kami dalam mencari badak. Taman Nasional Ujung Kulon terletak di bagian barat Pulau Jawa, seluas 105.000 hektar yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan. Terdiri dari 3 seksi wilayah, yaitu seksi wilayah 1 meliputi Pulau Panitan dan sekitarnya, seksi wilayah 2 Pulau Handelem dan sekitarnya, dan seksi wilayah 3 daerah Sumur dan sekitarnya. Di mana Taman Nasional Ujung Kulon ini banyak keanekaragaman hayatinya dan yang menjadi satwa prioritas kita antara lain badak Jawa, banteng Jawa, dan owa Jawa. Kawasan Ujung Kulon sejak ditetapkan menjadi kawasan konservasi terdiri dari beberapa vegetasi, utamanya adalah vegetasi dataran rendah dan juga sedikit pegunungan, di samping juga vegetasi pantai perairan. Jadi kalau yang di daerah Semenanjung kebanyakan adalah didominasi oleh tanaman-tanaman pakan badak. Tanaman khasnya kita adalah kebanyakan adalah tanaman seperti jenis-jenis kiara, lalu jenis-jenis butun yang banyak di pantai-pantai. Juga ada vegetasi mangrove. Jadi khusus badak Jawa yang hanya ditemukan di Semenanjung Ujung Kulon, jumlahnya saat ini cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Artinya populasi badak Jawa ini cukup terjaga karena di samping memang habitatnya selama ini kita lakukan perlindungan penuh ya, artinya patroli full protected untuk kawasan badak Jawa ini. Juga kita lakukan monitoring terhadap kehidupan satwa liar badak ini.
menceritakan masalah bekas badak di kubangan. Nah, ini usia kira-kira 1 hari. Dia di sini lagi ngubang, cuman airnya sedikit, kebanyakan lumpur. Nah, dia ini warna tanah, warna kuning. Jadi dia suka ke warna kuning, karena dia warna kuning ini tanah, jadi halus. Maka kami ini dibikin rumah pohon di sini. Ini bekas jejaknya. Nah, lintas tadi malam sambil ngubang, tapi sebentar di sini ngubang. Terus dia tadi ke sana, di sana ketemu kotoran, itu masih utuh kotorannya. Nah, itu jalur-jalurnya. Jadi lintasan dari sini dia ke arah barat. Nah, ke arah barat. Ini blok Citadahan, jejaknya udah diukur sama kami. Ukurannya ini jejak 24-25. Ukuran jejak. Jadi kalau dibalik ukurannya 26-25. Jadi dibalik. Jadi yang biasanya pengukuran ini dari besar dulu, mulai kecil. Ya, pengukuran itu sengkel. Ukuran sengkel itu 26-25. Kalau itu remaja biasanya sekitar 20 tahun, 15 tahun. Ukuran usia remaja. Nah, kalau udah dewasa itu ukurannya ada 26, 27 sampai 27, 28. Itu usianya mencapai 30 tahunan. Itu udah dewasa, benar-benar udah tua. Maka kami khawatir badak ini kalau tidak misalkan peduli ke badak masyarakat ini, ya tiba-tiba 2000 misalkan 2070 atau 2080 bisa-bisa tidak tahu kemana nih badak. Oke, hari ini kami dari tim yang di Rumah Pohon shift pertama sudah menyelesaikan 2 hari menginap di Rumah Pohon untuk memantau kubangan badak. Malam pertama belum ada suara-suara yang terindikasi adalah badak, tapi hari kedua terdapat suara-suara yang mengindikasikan adanya badak pada beberapa kali, pada beberapa jam gitu. Tapi sayangnya setelah kami pantau, kami cermati, ternyata badak tersebut belum berkubang di sini atau belum melewati jalur sini. Setelah pemantauan di Rumah Pohon yang didirikan oleh tim TNUK belum membuat kami berhasil menemukan badak, maka kami pun mengubah metode pencarian dengan melakukan penelusuran di Sungai Cikesik. Hal ini didasari oleh sifat badak yang senang berkubang dan selalu mencari air, khususnya di musim panas. Sekarang saya sedang berada di Sungai Cikesik, daerah Taman Nasional Ujung Kulon. Kenapa saya ada di sini? Karena saya sedang melakukan penelusuran aktivitas badak. Mungkin kita tidak akan menemukan badaknya kali ini, tapi kita masih bisa menemukan jejak tempat dia turun, atau mungkin jejak tempat dia naik dari sungai ini. Karena sungai merupakan salah satu tempat beraktivitas bagi badak yang ingin mendinginkan tubuhnya. Yuk, kita teruskan perjalanan ini. Setelah melakukan perjalanan menyusuri sungai beberapa kilometer, barangkali 1 atau 2 kilometer, akhirnya saya dan tim berhasil menemukan apa yang kita nilai sebagai jejak naik badak dari sungai. Badaknya jadi kemungkinan dari jejak yang ada diperkirakan adalah badak dewasa karena kakinya mungkin berukuran sekitar 26 sampai 25 cm. Badak tersebut kemungkinan setelah melakukan aktivitas di sungai, berendam, membersihkan diri, mendinginkan tubuhnya, kemudian kembali ke hutan, kembali ke jalurnya.
kami udah berapa hari di situ, kami terus melakukan penggeseran ke arah Citadahan. Nah, dari Citadahan kami terus melakukan pakai kano, langsung kami berjalan ke atas sambil melihat di pinggir-pinggir sungai di samping kita itu, lihat jejak yang baru yang mana, yang lama yang mana. Nah, terus melanjutkan perjalanan kami, memang ada yang baru, itu belum misalkan kami diketahui badaknya kemana, arah kemana, karena itu usianya udah 3 hari. Nah, terus lagi, bahkan kami udah dilakukan misalkan dari sungai ke sungai. Nah, kami membuat ranggon di sekitar 1 kilo dari pantai. Nah, dari situ kami bikin ranggon, ditunggu beberapa malam. Nah, dari situ kami dilakukan lagi untuk cara pemasangan kamera di sekitar Kubangan. Nah, di situ terus diupayakan kami untuk masang ranggon, masang kamera trap dari sungai dua-duanya kami telusuri. Ternyata belum keberuntungan mungkin selama ini karena airnya meluap. Kita sejak tahun 2010 sudah lakukan pemasangan kamera trap. Dulu penghitungan secara manual, artinya melihat jejaknya, melihat langsung badak, melihat kotoran badak. Mulai tahun 2011 sudah dipasang kamera trap sejumlah kurang lebih sekitar 200 kamera trap, di mana petugas kita selama ini memasang dan melepas itunya kamera trapnya dan melihat langsung kehidupan badak itu melalui kamera dan video trap. Jadi setiap kali kegiatan untuk memonitor badak Jawa itu totalnya ada 30 orang. Nah, jadi pemasangan itu dilaksanakan 2 bulan sekali karena memang mengingat keterbatasan anggaran, mungkin sebaiknya harusnya sebulan sekali. Jadi jam kerja kami di lapangan itu ada dibagi 2 shift antara 1 sampai dengan 15, shift kedua itu 16 sampai dengan tanggal 30 atau dengan 31. Kegiatan MBJ itu seperti ini, jadi yang mana kegiatan yang dilakukan di Taman Nasional Ujung Kulon, intinya tujuannya untuk mengidentifikasi badak, populasinya, perkembangan badaknya, dan melakukan kamera. Jadi istilahnya apa ya? Pemvideoan langsung di lapangan. Jadi namanya kamera trapping, kita tiap bulan, per 2 bulan sekali. Di 2 bulan sekali itu di Taman Nasional Ujung Kulon melakukan kegiatan MBJ. Artinya MBJ itu monitoring badak Jawa. Jadi per 2 bulan sekali kita masuk ke lapangan, memasang dan mengambil data badak tersebut melalui kamera jebak itu. Kita kan di Resort Cibonar ya. Kebetulan saya di shift 2 yang mana memasang kamera trap sebanyak 18 kamera. Itu artinya kamera tersebut harus dipasang di satu kamera itu harus dipasang 1 grid. 1 grid itu luasannya 1 kilo persegi. Ya, artinya 18 petak, 18 kilo kita harus memasang kamera itu. Akhirnya kita melakukan pemasangan. Ke lapangan itu melakukan pemasangan kamera di titik tertentu yang dimana di situ, di wilayah tersebut, di situ itu ada yang berpotensi ada pada badaknya, kita pasang kamera. Artinya kamera jebak, kamera trapping. Yang tujuannya itu untuk memonitor ada nggak badak di situ. Dan bisa mengidentifikasi, contohnya seperti badak tersebut itu jantan atau betina, atau misalnya sudah tua, atau misalnya individu baru. Oke, nama saya Atib. Saya kerja di Taman Nasional Ujung Kulon dan saya Kepala Resort Karangrajang. Beserta saya juga merangkap kepala unit di MBJ. MBJ itu monitoring badak Jawa. Monitoring badak Jawa itu dilakukan setiap 2 bulan sekali dan berbasis resort. Di kegiatan monitoring badak Jawa, kegiatannya cenderung kita ke pemasangan video trap atau kamera trap. Jadi kita kegiatannya fokusnya di pemasangan kamera, yaitu kamera jebak. Nah, dalam proses pemasangan kamera tersebut, tentunya kita akan menemukan hal-hal di dalam perjalanan tersebut. Misalnya ada kubangan, ada jejak,
ada bekas makan, dan lain-lain. Tentu kita akan tulis dan kita akan laporkan setelah kegiatan tersebut beres. Nah, pemasangan kamera tersebut ada pasang dan ada tarik, jadi ada tarik dan pasang. Nah, nanti kita bisa lihat hasilnya itu di kamera tersebut. Dan kita biasanya masang kamera itu di trek atau jalur badak, karena untuk mendapatkan targetnya yaitu pengambilan sampel sampel badak. Nah, yang lain juga bisa diambil, misalnya macan, banteng, ajag, ayam hutan, babi hutan, dan segala macam. Jadi bisa terekam oleh kamera trap tersebut. Dimana kalau dilihat dari penghitungan kita setiap tahunnya, terakhir tahun lalu itu terlihat sejumlah sekitar 61 badak yang masuk di kamera trap kita. Jadi pendugaan kita dilihat dari kelahiran kematian sampai dengan akhir tahun lalu 2021, perkiraan badak kita sejumlah kurang lebih 76 individu. Saat ini saya sedang berada di Desa Ujung Jaya, desa terdekat dari Taman Nasional Ujung Kulon, tempat badak Jawa yang kami cari berada. Kami telah melakukan penelusuran selama 20 hari, tapi belum menemukan badak Jawa tersebut. Kami akan berbicara dengan orang yang cukup ahli di bidang badak, yang telah berpengalaman untuk mencari tahu kira-kira kenapa sih badak tersebut belum kami temukan. Nah, Kang Mita, Ya, siap. dari Kang Mita udah mengikuti kami selama berapa hari, selama 20 hari tersebut, Oke. tapi kita belum menemukan badak Jawa. Dari yang Kang Mita lihat, apa sih Kang penyebabnya kami belum menemukan badak Jawa tersebut, Kang? Oke, saya menerangkan ya. Jadi kami waktu pertama masuk ke Sungai Cikesik. Nah, di situ kami nyelusuri sungai. Udah nyelusuri sungai, kami dilihat di pinggir-pinggir air untuk mulai jejak atau misalkan jalur-jalur yang misalkan baru, ternyata itu tidak ada. Nah, itu kami terus selusuri, sampai ke sungai, sampai atasnya. Nah, itu tidak ada di situ jejak-jejak baru. Ada kemungkinan itu air meluap itu, jadi badak nyebrang itu langsung masuk ke hutan. Jadi nggak kelihatan jejaknya, menurut kami. Berbagai metode, berbagai ikhtiar telah kami lakukan sebagai tim untuk mencari badak Jawa. Tapi sayangnya, kali ini kami belum berhasil menemukan badak Jawa tersebut. Tapi kami belum akan menyerah, karena kami masih menemukan jejak, kotoran, serta berbagai aktivitas badak Jawa.
kebetulan saja kita ini yang tergabung dengan Asian Rhino Specialist Group itu selalu memikirkan itu. Jadi memang selalu dicari juga berbagai alternatif selain Ujung Kulon itu bagaimana. Satu. Nah, sampai saat ini maka lokasi yang ada di Jawa ini kelihatannya belum ada yang sangat memadai, terutama bukan soal habitat tetapi manusia atau masyarakatnya. Maukah mereka menerima dengan baik kehadiran badak itu, terutama itu yang ini. Makanya kemudian dicarilah jalan keluar, masih tetap ada di situ, tetapi intensif. Itulah yang kita mau membangun Javan Rhino Study and Conservation Area itu secara intensif. Jadi masih ada di pojoknya Ujung Kulon secara intensif dan masih di Banten juga, gitu. Nah ini kan sebenarnya alternatif yang terbaik di antara yang berat gitulah gitu. Jadi itu makanya kenapa dilakukan ada di situ gitu. Jadi itu diputuskan itu sudah sejak tahun 2009 gitu. Ya, kemudian itu dari tadi kesepakatan kita bersama dari Asian Rhino Specialist Group. Kemudian dilangkahlanjuti pemerintah Indonesia sendiri juga kemudian kan menentukan ada strategi konservasi untuk badak Jawa itu. Yang kita itu sebenarnya selalu ada strategi itu tiap 15 kadang sampai 25 tahun itu. Kemudian baru dievaluasi kembali pada tahun 2019 dan dilanjutkan 2020, ternyata ada banyak yang harus disesuaikan lagi. Maka tahun 2021 kemarin disusunlah lagi disempurnakan atau direvisi FS, dan ini karena ternyata mendapatkan pendanaan dari Bappenas untuk membangun itu tadi Javan Rhino Study and Conservation Area. Ada kehati-hatian sekali melihat di Taman Nasional Komodo itu dipermasalahkan soal lingkungan, maka kemudian juga sudah disusun suatu environmental impact assessment. Itu termasuk di situ tuh bagaimana masyarakat. Nah ini saya kira perlu menjadi catatan kita bersama untuk kalau kita memang merasa bangga punya badak Jawa, kita juga punya komitmen untuk melestarikan sumber daya alam kita yang di dunia itu hanya ada satu-satunya. Ini ya ayo kita bersama gitu. Jadi bukan saling menuding atau menuduh, tetapi bagaimana kita berpikir melakukan sesuatu dan akhirnya juga berkarya bersama.